Bagi kalangan umat muslim yang akrab dengan dunia tasawuf, tentu nama Syekh Abul Qasim Junaid al-Baghdadi sudah tak lagi asing di telinga mereka. Bagaimana tidak, ia begitu terkenal akan kewaliannya. Lantas, bagaimanakah sejarah kewaliannya hingga ia begitu masyhur terkenal sebagai kekasih Allah? Ternyata, ia sebenarnya merupakan seorang pegulat tangguh tak terkalahkan pada masanya. Ia juga sangat ditakuti oleh para lawannya, hingga suatu ketika, sang raja pada masa itu mengadakan sayembara bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan Abul Qasim akan mendapatkan hadiah yang begitu banyak. Sayembara tersebut akhirnya terdengar juga oleh seorang lelaki paruh baya di salah satu sudut kota Baghdad. Ia adalah seorang keturunan Rasulullah, yang hidupnya begitu memprihatinkan. Sudah beberapa hari keluarganya tak makan, usianya juga sudah cukup tua, kira-kira 65 tahun. Namun, hal itu tak menciutkan nyalinya untuk mengikuti sayembara melawan Abul Qasim, karena ia memiliki cara tersendiri. Hari pertarungan telah tiba, hingga saat itu, anehnya tidak ada seorang pun yang berani mendaftar melawan Abul Qasim. Maklum, seluruh penduduk kota sudah mengerti kehebatan Abul Qasim dalam bergulat. Mereka lebih memilih nyawa mereka daripada harus mati konyol demi memimpikannya hadiah sayembara dari raja. Berbeda dengan lelaki zuriyah Rasul itu, ia tak gentar sama sekali. Demi keluarga yang sudah beberapa hari tak makan, ia rela mengorbankan nyawanya. Saat ia mulai beradu pandang dengan Abul Qasim, saat melakukan penghormatan salam sebelum bertarung, ia berbisik kepada Abul Qasim. "Wahai Abul Qasim, aku tahu bahwa engkau adalah pegulat terhebat di kota ini, dan aku pun yakin bahwa aku tak akan mampu mengalahkanmu. Namun, tahukah engkau mengapa aku berani bertarung denganmu? Aku adalah cucu Rasulullah, namun keluargaku sedang tertimpa kesusahan. Sudah beberapa hari terakhir aku dan keluargaku tak mampu makan. Maka dari itu, aku memohon kepadamu agar engkau bersedia berlaga kalah hingga akhirnya hadiah sayembara itu ku dapat dan keluargaku dapat makan." Mendengarnya, Abul Qasim begitu prihatin. Akhirnya, dengan niatan memuliakan anak cucu Rasulullah, ia turuti permohonan lelaki itu. Dan benar, lelaki tersebut sukses memenangkan sayembara dan kemudian membawa pulang hadiahnya untuk keluarga. Sedang Abul Qasim harus menanggung malu bahwa pegulat terhebat di kota itu telah dikalahkan hanya dengan pukulan lelaki tua usia 65 tahun. Tapi hal itu tak membuat hati Abul Qasim kecewa sedikitpun. Ia justru bersyukur sudah dapat membantu cucu Nabi. Meskipun orang-orang sekota menghujatnya karena memang tidak tahu, dan Abul Qasim pun merasa hal ini tidak perlu diberitahukan. Hingga suatu malam yang indah, Abul Qasim bermimpi ditemui oleh seorang lelaki yang ketampanannya tak dapat tergambarkan oleh kata-kata. Ia begitu penuh dengan cahaya. Namun, keteduhan wajahnya dan kewibawaannya tak membuat mata silau melihat pancaran cahaya dari dalam manusia terbaik sepanjang masa. Ya, ternyata ia adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu, sang Rasul berkata pada Abul Qasim bahwa mulai malam itu ia diangkat oleh Allah derajatnya menjadi waliullah, bukan karena kekuatannya, melainkan karena ia telah rela menolong zuriyah Rasul, anak cucu keturunan sang utusan kekasih Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah tersebut dipetik hikmah bahwa memuliakan keturunan Rasulullah saja dapat mengangkat derajat manusia yang awalnya hanyalah seorang pegulat menjadi wali Allah yang terkenal sejagat raya. Kisah ini juga memberikan pesan bahwa menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan merupakan sebuah kemuliaan. Imam Junaid al-Baghdadi memberi contoh tentang pentingnya memprioritaskan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Ia ikhlas mengorbankan gengsi dan popularitas prestasinya demi membantu orang lain memenuhi kebutuhan dasarnya.